Ayah itu bagaimana di matanya Rara? Ah, Awalnya saya nggak bisa. gitu ya. Iya. Ayahnya anakku ini perlu dekat. Belum pengen nonton video ini, kalian sudah subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan menyapa semuanya malam hari ini. Kembali hadir menjumpai Anda bersama dua host. Masih bersama saya Haja Ipa Cicalwi. Dan saya yang tidak membosankan di mata Anda. Jangan bosan-bosan ya bersama kami ya. berdua. Malam ini kita kedatangan satu wanita cantik. Iya. Mandiri. Jarang mandi. Makan sendiri. Mandi sendiri. Pokoknya dilakukan sendiri. Kita undang dulu ada Haja Ipa Zainab Alwi. Wow. Tepuk tangan penonton. Iya. Dan juga menyapa sponsor kita RMS Community, SAR dan Mr. Lombe. Iya. Kenapa dengan Haja Ipa Zainab Alwi? Iya. Kenapa? Haja Ipa Zainab Alwi ini di para kakak-kakaknya, ada Syarifah Haja Cica Alwi, ada Syarifah Maya. Mereka kan lebih duluan pasti menjadi seorang penyanyi. Nah, memilih jalur penyanyi juga itu atas melihat ketenaran kakak-kakaknya atau keinginan sendiri. Sebenarnya awalnya saya dilarang menyanyi. Oh gitu. Sama Umi karena dia bilang kakak sudah nyanyi semuanya. Tapi karena bakat kan nggak bisa disembunyiin. Nggak bisa ya, bakat dan hobi. Ya? Iya, terus saya masuk festival waktu itu. Oh. Kakak Cica juga jadi bintang tamunya dan jurinya itu hari. Oh, pantas juara juga. Pada saat tidak. Saya sebenarnya juri Kak. Tapi adik saya masuk, jadi saya mengundurkan diri jadi juri. Oh. Gitu. Iya ya. Begitu. Jadi di situ kakak juga kaget lihat saya. Oh ternyata ini adik pintarnya ini. Kalau seandainya saya dulu jurinya Haja Ipa Zainab Alwi, ngapain? Saya tidak memilih dia jadi juara. Karena saya lebih memilih dia untuk rimah di hatiku. Tepuk tangan dulu. Waktu itu. Ya. Kasnang kalingero. Ini kepentingan. Tang kalingero kasnang. Gasai. Ya. Terus setelah diterima di festival sebagai juara, terus rekaman. Iya. Saya rekaman yang sponsor utamanya itu Restu Music. Restu Music ya. Restu Music Record waktu itu. Terus yang juara waktu itu 1, 2, 3 ya. Mau di vokal ya. Kompetitor pada waktu itu siapa lawan beratnya waktu itu? Anita Rahman. Kanita Rahman waktu itu sama banyak ya waktu itu ya. Walupeni dia Yandi karena seringnya festival waktu itu sebelumnya masih banyak. Ya. Yang terakhir itu yang disponsori sama Restu Music. Restu Music. Jadi awal karirnya itu pas dia rekaman itu di Restu Music. Betul. Awalnya yang gembleng dia di dalam itu mau tahu siapa? Iya. Dan pentolannya Restu Music ada di sini. Yang gembleng dia itu siapa? Yang di sampingnya? Ada di sampingnya. Ada. Iya. Lupa ya. Saya ingat pada saat itu dia dikasih nangis-nangis loh. Iya. Saya enggak hadir. Saya bukan saya yang dampingi, didampingi sama Pumaya ya. Enggak, Karamli waktu itu. Oh, Karamli. Karamli itu siapa? Mantan Solita. Sampai lupa mantannya dia. Enggak lupa, saya cuman pura-pura bodoh. Oh, sabar Ki, kalau sudah sekarang. Iya. Single parents atau iya, saya sudah resmi. Ya. Kok bisa? Dia mengikuti jejak kakaknya. Tapi belum bisa mengikuti ratingnya. Iya. Di tahun keberapa sekarang menyendiri? Sudah jalan 5 tahun. 5 tahun. Iya. Iya. Itu bisa baik-baik ya. Iya, alhamdulillah komunikasi masih lancar Kak, alhamdulillah. Iya. Haja Ipa Zainab Alwi. Iya, menjadi seorang single parent. Iya. Itu pasti ada beda dong ketika ada suami. Si mantan ini. Iya, beda sekali. Beda ya. Iya. Apa ya?
apa yang paling berat kita rasa? Sekarang. Kan, si salah tuh kepurangkan adik kakak kan? Iya. Pada mereka HP, kepurang boleh HP, lebih baik tidak pernah punya HP daripada pernah memiliki tapi. Deto Kak, saya pribadi ndak biasa awalnya aja. Sih. Dia nagagay pesa-pesa. Iya. Dia nagagay yewa macarita kan HP yewa macarita. Awalnya Kak susah ya untuk berhadapan sama orang banyak juga susah karena kan menyandang status itu janda masih pas tampu bani ya menyandang status janda di bawah dan kasa janda kok mana iro kang iro watue masih tagatung-gatung ki apa yang tagatung enro ku gatung apa nang kayak gatung masih ki lolang karo Kak masih kanan lolang tapi karena waktu itu awalnya susah tapi lama-lama asik nih. Alhamdulillah sudah ya move onnya lama Kak saya move onnya lama iya. Jadi apa ya sam move on ro? Iro meta yang lupa itu. Oh, susah. Amo magereke Kak engkana ku kasih. Sering komunikasi sama beliau. Iya alhamdulillah masih berteman WA. Iya. Nah ketika ada niat beliau mau balikan, iya diterima atau? Iya kalau alhamdulillah. Kasih musik. Rara sini kok Rara. Alhamdulillah keluarga mantan masih meperut sama anaknya. Sini kan Om Sandi. Bapak Jimada luar biasa baik sama saya, iya, sama cucunya. Iya. Artinya hanya berpisah secara hukum saja ya. Iya, tapi moral dan batin itu tetap. Iya. Nah. Wassalam pun ayah Rara. Fotokopi naya batu tapana. Terus bagaimana cara kita ketika suatu waktu rindu dengan kehadirannya? Siapa saya yang rindu? Iya. Udah nih kira. Kan ada bahasa begini tabe. Kalau mau benci sama orang ingat kejahatannya. Tapi kalau mau mengenang seseorang, ingat jasa-jasanya. Iya kok ya Kak pribadi. Awalnya saya nggak bisa. Gitu ya. Iya. Makanya sampai sekarang belum ada yang mau ke saya tuh lewat aja sih Kak. Ya. Tidak ada perasaan sedikit. Berarti ayahnya Rara ini sungguh luar biasa di hatinya Pucena. Ada jalan nih ayahnya Rara. Maju ki. Opo ki aja Rara. Bang kamu apa pelua dia pernah melupai ki. Ini kayaknya acara termehe-mehe. Terus Aji Senap, oke lah. Satu sisi mungkin kita tetap berharap peristiwa baik itu selalu datang. Iya. Dan ketika ada orang lain yang menawarkan untuk menjadi seorang ayah, di Rara itu gimana? Ada beberapa sih Kak. Ada ya. Jangan tanya ibunya, tanya ayah anaknya dulu. Iya. Ada beberapa yang ini Kak. Tunggu jadi Pucena. Ya. Rara mau kalau ada penggantinya ayah. Bilang apa nak? Tidak. Tidak mau. Rara meskipun masih muda, masih belia ya. Punya pendapat tidak? Ayah itu seperti apa? Ayah seperti apa nak di matanya Rara? Ayah itu bagaimana di matanya Rara? Kenapa? Aing kasih jadi terus. Bagaimana ayah nak di matanya? Bagaimana ayah nak di matanya Rara? Bicara dong. Bilang sayang. Apakah Rara sangat sayang sama ayah? Bicara Ki nak. Ngomong Ki. Jadi begini Bu Cica ya. Kalau berbicara tentang ayah, saya juga. Saya juga merasakan
merasakan hal seperti yang dialami anak kita Rara. Iya, itulah bedanya saya sama Pucena. Iya. Kalau saya tidak memikirkan siapa-siapa, tidak memikirkan hati siapa karena saya tidak punya anak. Ini beda, berarti bebannya berat dibanding saya, gitu loh Kak. Begini, di mata batin saya, seorang ayah, saya juga dulu umur seperti Rara, saya sudah ditinggalkan bapak. Bapak masih hidup. Iya. Tapi bisa juga ya. Pernah. Umur seperti Rara. Dan satu peristiwa yang saya ingat bahwa mungkin karena bapak ini terlalu banyak anak. Mudah-mudahan saya tidak berdosa malam ini dan mudah-mudahan bapak saya macet-cekek goki buruk. Amin. Fatihah. Pernah dia dari tanah suci, ibu tiri saya bilang, yang istri pertamanya, dengar ratu anakmu, patuju songko aji. Ini kan lasai. Nikah yang selesai, anakmu. Mungkin karena kesibukan ayah. Dan saya merasakan ternyata peristiwa ini adalah saya dididik untuk lebih kuat. Ya. Meskipun ibu yang berjuang. Iya. Nanti setelah saya besar, bisa cari uang, bisa cari nafkah, bahkan untuk keluarga. Oh ternyata bapak saya mengajarkan saya sebuah kehidupan. Bahwa saya tidak boleh dimanjakan. Saya harus mengerti dengan keadaan di mana keadaan memang dalam keadaan tidak ada. Saya pernah tinggal sama ibu saya di kandang ayam orang. Iya. Mana? Iya. Jadinya saya. Ini curahan hati Kak Sahid. Iya. Ternyata seorang pelawak juga bisa curhat. Jadi maksud saya begini. Ayah tidak bersama ibu itu bukan berarti hubungan moral sudah putus, tidak. Iya, tetap masih selalu terjalin ya Kak. Tapi mungkin anak itu diajarkan untuk lebih mandiri dengan peristiwa yang seperti. Tetapi sebagai seorang ayah, jangan lupa kewajiban tak. Iya. Walaupun misalkan besok-besok sudah berkeluarga lagi, ada kewajiban juga yang harus dilakukan sama anaknya yang satu ini, Ayah Nazarato. Jadi suatu saat Rara itu juga akan merasakan hal yang sama dengan kita. Oh ternyata saya diajarkan lebih mandiri. Bagaimana ketika ayah saya ada? Saya lebih dimanjakan dengan harta. Iya. Apa yang saya mau ada. Iya. Berarti saya dimanjakan. Maka disinilah banyak anak-anak yang gagal. Orang tua masih utuh. Anak lebih gagal daripada orang tua. Kenapa? Terlalu dimanjakan. Iya. Nah, padahal meskipun kita tidak menginginkan perceraian antara perpisahan orang tua itu ada terjadi. Tapi walaupun terjadi peristiwa seperti itu, maka itu adalah pelajaran besar buat anak-anak. Iya. Kak Sahid. Canggih juga menangis kita tua maki susah di pameko. Tadi ada pertanyaan dari teman kita Ahmad Rival, katanya dia mau tahu waktu katanya Aji Senap Alwi dikasih nangis di studio. Iya. Bagaimana ceritanya Kak Sandi? Kenapa sampai nangis-nangis katanya di studio? Iya. Ini perlu juga ini. Terima kasih dari penonton kita memberikan pertanyaan. Waktu lagi di mungkin ya. Di vokal. Ya. Pada saat tag vokal. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ade Aji Senap minta maaf. Jika nanti kata-kata saya mungkin. Halo cek. Siapa tahu ada, tapi saya harus mengatakan yang sebenarnya. Yeah. Baik. Waktu itu Haja Senap, masih Zenap Alwi sih. Ya, dibawa ke studio oleh Ipin Mustafa Bande. Saya dapat informasi begini. Ada penyanyi dari Jampue bagus. Suaranya bagus, pintar nyanyi. Saya bilang mana? Datang ke studio, nelpon saya kiri kanan. Saya sudah prediksi ini ya anak. Penyanyi, tapi apakah memang hebat atau cuma merasa hebat? Ya. Seandainya dia ingin mengasah kemampuan, pasti langsung menanyakan lagunya. Bukan datang menelpon kiri kanan. Saya juga tidak peduli. Oh, mat telepon ngireken. Telepon. Halo. Oh, ya. Makanya saya telepon ini penyanyi yang kamu bawa.
mau rekaman atau mau menelpon. Ya. Kita juga nanti mendengarkan penjelasan dari Senapali kenapa dia sampai menelpon. Siapa yang ditelepon? Siapa yang ditelepon? Oke, saya lanjut. Iya, lanjut Ki. Datang Ipin Mustafa Bande, kasih tahu masih mau kita di ruangan. Apa itu? Buta hati ya? Wasenggolatim. Ya. Tapi kan waktu testing kita pakai buta hati. Wijamu. Iya. Oh, iya. Oke. Baru satu baris pertama. Menelpon lagi. Enggak. Saya stop. Ini kan saya dapat info. Ada penyanyi bagus. Hebat. Suaranya bagus. Gitu masuk sayur pertama saya stop. Adik sudah makan. Teri nih. Pakara kan. Nangis. Maaf mukara. Oke, kita jawab dulu kenapa menangis. Saya tanya, sudah makan? Teri, mage itu teri. Silakan. Iya. Itu hari waktu menelpon siapa yang ditelepon? Tunggu dulu, pas saya naik di kan lantainya 4 ya waktu 5. Iya, 5. Restu Music itu kan lantainya tinggi sampai lantai 5 ya? Iya, sampai lantai 5. Terus di dalam kan ada Kak Leli waktu itu ya Kak ya. Ada Kak Leli, ada Kak Sandi, ada pokoknya ada Haji Bapak Haji Musakir. Kak Ramli masih di bawah. Ya. Kak Ramli masih di bawah. Terus saya sapa Kak Sandi, tapi Kak Sandi cuek. Apa memang dia begitu? Nggak dijampangi. Iya, dia najampangi Kak kasih. Assalamualaikum gitu. Nyapa waalaikumsalam. Tapi itu mukanya waalaikumsalam. Jadi itu saya kan penakut Kak. Jadi duduk maka di situ. Tapi dia najampangi Kak. Kan memang mungkin di teks-teks itu mentalnya. Pas waktu itu ada teleponku bunyi. Kak Ramli di bawah yang nelpon suaminya. Mantan suaminya waktu itu. Kenapa mana? Ada apa mana? Jadi nelpon bilang, Dek, sudah Miga? Gitu nah. Sudah Miga, kotek suaramu Dek. Bilang, belum Pika, naiki dulu di sini. Keluar Kak, naiki dulu di sini. Takut Kak. Oh, ternyata gitu. Ditelepon Kak Ramli. Nah, waktu itu kenapa aku takut? Maka Pacacira mana je tahu begitu Kak. Dengan bahasa aku Kak. Iya. Pacacira mana tahu Apa Kak? Enrique Juno tahu Kak. Gitu. Bahasa saya seperti itu. Apa Noah? Ya. Apa mukara? Iya, waktu itu. Ijala. Maaf mukara. Iro kara kapa maselan na kapa ni wana ada. Mario Kareking antara Mario Kak maselan na. Apa makanya Kak ni wana aja ada iro nanya dinang kan teki Kak. Mapa itu tapana biasa roh pada Mercedes. Paba kata tahu. Magarata saja. Magarata makolemui. Alhamdulillah. Masih begini. Dia tidak berubah waktu itu. Makolemopi. Dia baju hitam berubah Kak berubah. Makolemoki itu. Jadi itu hari ya. Jadi sampai saya disuruh menyanyi tidak konsen maka Kak biar powerku tidak ada tambah bodoh maka di dalam waktu itu saya dikasih lagunya Wasengi Golatimu disuruh belajar 1 minggu kayaknya lama disuruh terus pulang karena tidak pernah lolos selalu di ini pokoknya di gembleng saya sampai subuh loh biasanya kayak dari kasih maka detik makan nih Je ya Kak, yang makan jas saja. Ya. Cuma majak mopi. Iya, sampai subuh loh Kak. Enggak istilahnya. Palero biasa Kak. Istilahnya begitu. Kita mau tanya dulu ini Kak Sandi. Pandangan tak terhadap Haji Senap sekarang? Apakah dalam bernyanyi dia sudah bisa dikatakan sudah bagus? Ya. Karena tadi awal-awalnya disuruh belajar 1 minggu. Dia nasi minggu meta. Oh, makanya. Apa nih menurut tamaku kuah? Bagus itu relatif. Ya. Menurut saya. Iya. Kalau saya bilang mampu sekarang Adinda sudah mampu. Oh iya. Maksudnya mampu apa dulu nih? Mampukah untuk hebat? Tergantung. Hanya dia. Tapi yang jelas untuk beberapa syarat itu beliau sudah bisa melakukannya. Alhamdulillah. Iya.
tergantung dia mengontrolnya, jangan sampai lebih. Di situ. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Kita terima kasih kepada para bintang tamu kita. Ada tamu istimewa kita Bapak Haji Guntur. Terima kasih Bapak Haji, satu kehormatan buat kami bisa hadir di sini. Berkat beliau juga loh di belakang kita sehingga kita bisa laksanakan acara ini. Tepuk tangannya dulu dong. Awal Kak Sahid mau bikin acara ini, kita konsultasi dulu sama beliau. Beliau sudah kita dapat izin, baru kita jalan. Oke. Terima kasih juga buat Kak Sandi atas waktunya. Terima kasih Kak. Haji Fazena Palwi. Sama-sama Bu Cica. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.